Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran interaktif Matematika Distrik. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan simpul dan sisi, yaitu graf. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana peta jaringan jalan, sirkuit listrik, hingga hubungan antar pengguna media sosial yang bisa direpresentasikan secara matematis? Nah, jawabannya ada di dalam graf. Di video ini, kita tidak hanya akan belajar definisi dan jenis-jenis graf saja, tapi kita akan menelusuri sejarah uniknya dari jembatan Konigsberg. Sebagaimana graf digunakan dalam kehidupan nyata. Yang paling seru, kita akan belajar sambil berinteraksi. Jadi, siapkan alat tulis kalian, aktifkan rasa ingin tahunya, dan mari kita mulai petualangan seru bersama graf. Siap? Mari kita mulai. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah kota Königsberg di abad ke-18, sebuah kota tua di Prusia Timur yang kini dikenal sebagai Kaliningrad yang berada di Rusia. Tampak di sini sungai Progel membelah kota menjadi beberapa bagian dengan dua cabang sungai yang mengelilingi pulau di tengah. Nah, di sini ada bagian-bagian dalam gambar ini. Di tengah gambar, kita bisa melihat pulau besar dengan gereja dan bangunan. Ini adalah Pulau Kneiphof, kita bisa beri nama C. Di sebelah atas terdapat deretan utama di sisi utara sungai, kita sebut sebagai A. Di bawah ada daratan utama sisi selatan, kita beri nama B, dan di bagian kiri terlihat daratan kecil yang juga terhubung dengan jembatan. Kita sebut ini sebagai D. Dari gambar ini secara rinci menampilkan 7 jembatan batu yang menghubungkan daratan-daratan tersebut. Ada 2 jembatan menghubungkan A ke C, 2 jembatan dari B ke C, 1 jembatan dari A ke D, 1 jembatan dari B ke D, dan 1 jembatan dari C ke D. Nah, permasalahannya, dari sini muncul pertanyaan menarik. Bisakah seseorang berjalan menyeberangi semua jembatan ini sekali saja tanpa mengulang? Jawabannya tidak. Dan dari ketidakmungkinan inilah, seorang matematikawan bernama Leonhard Euler mencetuskan ide cemerlang dengan mengubah kota ini menjadi graf. Ia mengawali lahirnya teori graf yang kini digunakan dalam ilmu komputer, pemetaan, dan jaringan sosial. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu graf. Jadi teman-teman, graf ini adalah graf yang biasa digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit yang memiliki hubungan antara objek-objek tersebut. Teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini. Jadi gambar ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa di gambar-gambar ini, di sini ada Tegal, Pemalang, Kendal, dan Kudus, Rembang. Pokoknya di sini semuanya adalah sejumlah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, apa sih graf itu teman-teman? Jadi di sini graf atau bisa kita simbolkan dengan G, ini sama dengan V, E, yang di dalam hal ini V ini sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex sama dengan di dalam kurung kurawal V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Dan E ini sendiri adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul. Sama dengan dalam kurung kurawal kita bisa tulis E1, E2, dan seterusnya hingga En. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan gambar G1, G2, dan G3 ya. Di sini gambar G1 ini adalah graf sederhana, dan gambar B ini adalah graf ganda, dan gambar C adalah graf semu. Di sini kita masuk pada graf G1. Jadi di sini teman-teman, graf G1 adalah graf dengan V atau himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul itu ada 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4.
Selanjutnya kita masuk pada graf G2. Jadi graf G2 ini adalah graf dengan V atau himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan E atau himpunan sisi itu ada 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Atau sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Jadi di sini teman-teman, dari gambar sudah bisa kita lihat ya teman-teman bahwa E-nya itu adalah E1 sampai E7. Teman-teman, pada graf G2 ini, sisi E ini sama dengan 1,3 dan sisi E4 juga sama dengan 1,3. Jadi ini dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Selanjutnya graf G3. G3 ini adalah graf dengan V-nya sama dengan 1,2, 3,4 dan E-nya sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Atau sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa graf G3 dan graf G2 ini lumayan mirip ya teman-teman. Tapi yang membedakannya itu terletak pada sisinya. Pada G2 tadi, sisinya hanya 1 sampai 7. Sedangkan G3 ini sisinya itu 1 sampai 8. Dan pada sisi G3 ini, sisi E8 sama dengan 3,3. Ini dinamakan belang atau kalang, loop, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis graf. Jadi di sini teman-teman, berdasarkan ada dan tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf ini dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Kita masuk pada penjelasan graf sederhana atau simple graph. Jadi teman-teman, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda ini dinamakan graf sederhana. G1 ini adalah contoh graf sederhana ya teman-teman. Jadi bisa perhatikan gambar ini. Jadi gambar G1 ini dinamakan graf sederhana karena memenuhi dua syarat utama graf sederhana, yaitu yang pertama, tidak mengandung gelang. Jadi pada gambar G1 ini tidak ada sisi yang menghubungkan simpul ke dirinya sendiri. Di G1 ini, semua sisi menghubungkan simpul yang berbeda. Misalnya sisi antara simpul 1 dan 2, dan simpul 2 dan 4. Jadi, gambar ini tidak ada satu sisi pun yang kembali ke simpul asalnya. Yang kedua, tidak mengandung sisi ganda. Jadi pada gambar G1 ini, tidak ada dua sisi atau lebih yang menghubunggan pasangan simpul yang sama. Jadi di gambar G1 ini, setiap pasangan simpulnya hanya dihubungkan oleh satu sisi. Tidak ada pengulangan sisi antara simpul yang sama. Jadi, karena G1 ini tidak memiliki gelang dan sisi ganda, maka G1 ini adalah graf sederhana. Yang kedua yaitu graf tak sederhana atau unsimple graph. Jadi graf ini yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Gambar G2 dan G3 ini adalah contoh graf tak sederhana. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Jadi kenapa gambar G2 dan G3 ini disebut sebagai graf tak sederhana? Karena yang pertama, gambar G2 ini memiliki sisi ganda. Misalnya sisi E1 dan sisi E2 yang menghubungkan simpul yang sama. Sedangkan gambar E3 ini memiliki gelang seperti E8 yang menghubungkan simpul ke dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis graf.
Jadi, berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah, dan yang kedua, graf berarah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu graf tak berarah. Jadi, teman-teman, graf tak berarah ini adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah panah. Artinya, hubungan antara dua simpul adalah dua arah atau simetris. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar ini, gambar G1, G2, dan G3 ini disebut graf tak berarah karena yang pertama tidak memiliki panah pada sisi-sisinya, sehingga tidak menunjukkan arah tertentu dari suatu simpul ke simpul yang lain. Yang kedua, hubungan antar simpulnya bersifat dua arah atau simetris. Misalnya, hubungan dari simpul 1 ke simpul 2 sama dengan dari simpul 2 ke simpul 1. Jadi, karena semua sisinya tidak memiliki orientasi arah, ketiga gambar ini disebut graf tak berarah. Yang kedua yaitu graf berarah. Jadi teman-teman, graf berarah ini adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah panah. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar G4 dan G5. Jadi, gambar G4 dan G5 ini disebut graf berarah karena setiap sisi pada graf tersebut memiliki arah panah yang menunjukkan orientasi hubungan dari satu simpul ke simpul yang lain. Artinya, hubungan antar simpul tidak simetris. Misalnya, jika ada sisi dari simpul 1 ke simpul 3, belum tentu ada sisi dari simpul 3 ke simpul 1. Jadi, karena semua sisi diberi arah panah, gambar G4 dan G5 ini adalah graf berarah. Jadi teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang apa itu graf dan jenis-jenis graf. Sekarang, kita masuk pada contoh terapan graf. Yang pertama ini adalah rangkaian listrik. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Pasti teman-teman bingung mengapa rangkaian listrik dan gambar ini termasuk dalam contoh terapan graf. Jadi, rangkaian listrik pada gambar ini termasuk contoh terapan graf karena yang pertama, titik A, B, C, D, E, F merepresentasikan simpul, yaitu titik sambungan atau perpotongan rangkaian. Yang kedua, garis-garis penghubung merepresentasikan sisi, yaitu jalur penghantar listrik atau komponen seperti resistor. Graf ini membantu menganalisis aliran arus listrik, mencari jalur tertutup, dan menghitung hambatan atau tegangan berdasarkan struktur koneksi antar simpul. Jadi, rangkaian listrik bisa dimodelkan sebagai graf karena memiliki struktur yang sama, yaitu simpul dan sisi. Contoh yang kedua yaitu isomer senyawa kimia karbon. Teman-teman bisa perhatikan gambar metana, etana, dan propana ini. Jadi gambar ini termasuk contoh terapan graf karena struktur isomer senyawa kimia karbon seperti metana, etana, dan propana dapat direpresentasikan sebagai graf. Atom-atom C dan H berperan sebagai simpul. Ikatan antar atom berperan sebagai sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Dengan merepresentasikan senyawa kimia dalam bentuk graf, kita bisa menganalisis struktur molekul seperti membentuk isomer, konektivitas atom, dan kestabilan senyawa. Jadi, karena struktur senyawa kimia bisa digambarkan dengan simpul dan sisi, maka ini termasuk terapan graf dalam bidang kimia. Untuk mengingat kembali tentang pembahasan kita di awal, di sini saya mempunyai satu contoh soal. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, dan kita akan menjawab soal ini secara bersama-sama. Jadi, perhatikan gambar di samping. Apakah graf ini termasuk A. Graf sederhana, B. Graf tak sederhana, C. Graf berarah, atau D. Graf tak berarah? Di sini saya memberikan waktu 2 menit ke teman-teman untuk mengingat kembali materi yang telah kita bahas di awal ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mengingat kembali materinya. Oke teman-teman, jadi untuk contoh soal yang pertama ini, jawabannya adalah
A. Graf sederhana. Apakah teman-teman tahu kenapa gambar ini disebut sebagai graf sederhana? Jadi teman-teman, karena dari gambar tersebut tidak ada sisi ganda maupun gelang, dan semua sisi tidak memiliki arah. Jadi gambar ini disebut sebagai gambar graf sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan, jadi dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Kita akan meninjau graf 1 pada gambar, jadi teman-teman bisa melihat pada gambar G1, simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Jadi kenapa simpul 1 dan simpul 4 tidak bertetangga? Karena tidak ada sisi langsung yang menghubungkan simpul 1 ke simpul 4 pada gambar graf 1. Artinya, dari simpul 1 ke simpul 4 ini harus melewati simpul lain dulu. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK, ini dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita akan meninjau graf G2, jadi teman-teman bisa perhatikan gambar G2, sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi pada graf G2 ini, sisi 2,3 disebut bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, karena sisi tersebut langsung menghubungkan kedua simpul itu. Jadi, sisi bersisian dengan simpul jika simpul itu adalah ujung dari sisi tersebut. Yang ketiga, simpul terpencil. Jadi teman-teman, simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita akan meninjau graf G3. Jadi simpul 5 adalah simpul terpencil. Teman-teman bisa melihat pada gambar, simpul 5 ini adalah simpul terpencil. Jadi kenapa simpul 5 ini dikatakan simpul terpencil? Karena simpul 5 ini tidak memiliki sisi yang menghubungkannya dengan simpul lain. Artinya, simpul 5 tidak terhubung langsung dengan simpul manapun dalam graf 3. Yang keempat, graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong adalah graf kosong. Graf kosong ini adalah graf yang hanya memiliki simpul, tetapi tidak memiliki sisi sama sekali. Teman-teman bisa perhatikan di gambar ini. Jadi gambar ini menunjukkan graf kosong, yaitu graf yang hanya memiliki simpul, tetapi tidak memiliki sisi sama sekali. Di sini terdapat 5 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari gambar ini tidak ada garis atau sisi yang menghubungkan simpul tersebut. Karena himpunan sisinya kosong, maka ini disebut sebagai graf kosong. Gambar ini menggambarkan struktur di mana elemen-elemen simpulnya ada, tetapi tidak ada hubungan antar langsung atau sisi di antaranya. Yang kelima, derajat. Jadi derajat ini adalah suatu simpul yang jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Derajat ini kita bisa notasikan dengan dV. Kita akan tinjau graf G1. Jadi di sini D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Jadi gambar G1 ini memiliki 4 simpul. Mengapa demikian? Jadi D1 sama dengan D4 sama dengan 2. Ini karena simpul 1 dan 4 masing-masing bersisian dengan 2 sisi. D2 sama dengan D3 sama dengan 3, karena simpul 2 dan 3 bersisian dengan 3 sisi. Yang berikut, kita akan meninjau G2 atau graf G2. Jadi D1 sama dengan 3, ini bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Jadi gambar graf G2 ini mempunyai sisi ganda dan sisi gelang. D1 sama dengan 3, simpul 1 terhubung dengan sisi ganda E1 dan E2 serta E3. D2 sama dengan 4, ini simpul 2 terhubung dengan sisi ganda E1 dan E2, sisi E4, dan sisi gelang E5 yang dihitung 2 kali. Selanjutnya, kita akan meninjau G3 atau graf G3.
D5 sama dengan 0, ini merupakan simpul terpencil. D4 sama dengan 1, ini adalah simpul anting-anting. Teman-teman bisa perhatikan gambar G3. Jadi graf G3 ini mempunyai simpul terisolasi atau simpul 5 tidak mempunyai sisi. D5 sama dengan 0 adalah simpul terpencil. D4 sama dengan 1 adalah simpul anting-anting, karena hanya terhubung dengan satu sisi. Kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini diketahui graf dengan 5 buah simpul. Jadi, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A, 2,3, 1, 1, 2, dan B-nya itu adalah 2,3, 3, 4, 4. Jadi di sini teman-teman, saya memberikan waktu 2 menit untuk kita sama-sama mengerjakan soal ini ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman bisa mengerjakan soal ini. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja pada penyelesaiannya. Jadi, untuk yang bagian A, 2,3, 1, 1, dan 2, ini kita tidak dapat menggambar grafnya. Mengapa demikian? Karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil. Jadi di sini 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Jadi kita tidak dapat menggambar grafnya. Yang bagian B, kita dapat menggambar grafnya karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2, 3, tambah 3, tambah 4, tambah 4 sama dengan 16. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah derajat semua simpulnya ganjil, itu kita tidak dapat menggambar grafnya, sedangkan jumlah derajat yang simpulnya genap, kita bisa menggambar grafnya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang materi graf dalam Matematika Distrit. Semoga penjelasan yang telah disajikan ini bisa membantu kalian lebih memahami konsepnya dengan mudah dan menyenangkan. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting dan coba latihan soal di rumah ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.